Lanjut Pak Ari. Yuharibun, mereka menyelewengkan, mengubah kalimat-kalimat dalam Taurat, mau'adibi, dari tempat-tempatnya yang sebenarnya. Baik, termasuk yang disinggung di sini juga ahli kitab. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Nah itu kalau revisi terus gimana itu, Pak Aris? Kitab Injilnya direvisi mulu. Bingung apa enggak itu? Ya Allah. Lanjut. Banasu, dan mereka merupakan meninggalkan wazum mimma, sebagian besar dari apa yang zukiru bi, diperintah dari kepada mereka padanya Taurat. Wala tanazalu, dan kamu Muhammad masih toliu, kamu melihat Allah kepada khoinah, pengkhianat, minhum, di antara mereka, illa, kecuali qalilan, hanya sedikit tidak berkhianat. Jadi orang Yahudi itu kebanyakan berkhianat. Lanjut. Minhum, di antara mereka, Fakfu, maka maafkan, anhum, mereka, wasfah, dan biarkan mereka. Inna, sesungguhnya Allah yuhibbu, dia menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi konteksnya ini memaafkan dalam kondisi tertentu. Kalau umat Islam udah kuat ya nggak boleh harus dibalas mereka. Memaafkan ini dalam konteks ketika mungkin umat Islam lagi sedikit dalam rangka ada kepentingan untuk berdakwah dan seterusnya. Tapi kalau umat Islam sudah kuat nggak boleh. Apabila ada orang yang mencederai nilai-nilai agama harus bersikap tegas. Demikian Mas Toto ayat ya bukan apa namanya ayat berapa? Ayat 3, ayat 13. Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah itu. Jadi orang Yahudi hatinya keras karena apa Mas Toto? Silakan Pak Del. Ya, tadi kan kalau mereka berkhianat itu dan dimaafkan. Ya. Itu adalah kita bisa pegang. Ya. Ini adalah ada ayat yang menurut. Baik, silakan dibuka surah juz 28, surah At-Tahrim, surah At-Tahrim halaman 561, ayat yang ke-9. Ya ayyuhan nabi, kita bunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul Allah arhamna bil Quran. Silakan Pak Del berkata. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidi, perangilah al-kuffara, orang-orang kafir dengan berbagai sarana, wal munafikin, dan orang-orang munafik dengan argumen dan dalil, waghluz, dan bersikap keraslah alaihim terhadap mereka, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka di akhirat Jahannam adalah neraka Jahannam, wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, terima kasih. Jadi dilihat situasi dan kondisinya. Kalau ya, mau menerapkan ayat, kalau ada orang nonis atau non muslim itu mereka baik sama kita, ya nggak perlu untuk diperangi. Jadi kita berjihadnya dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, siapa tahu Allah berharap membuka hidayah. Betul, Mas Toto. Nah ini yang rasa ini. Ini apa? Yang bangsa Israel apa? Yang pakai ini sebenarnya. Nah, masalahnya nggak dipakai. Lemah umat Islam. Ya, mereka Israel malah merajalela itu. Jadi disesuaikan dengan situasi. Kalau tetangga kita non muslim yang baik dan segala macam, ya kita harus melebihi kebaikan mereka, berdakwah dengan akhlak. Ya kalau seperti pendeta yang ngeyel kayak gitu nggak tahu itu diapain Pak Haji Naiman kira-kira itu. Ya kan, itu Pak Naiman biasanya sering nonton Ustadz Zuma, itu salah satu pakar kristologi di Indonesia, itu luar biasa cerdasnya, kodokti dan segala macam. Nah kalau seperti yang ngeyel itu diapain aja Mas? Dikemplak apa dikasih nasi padang kira-kira? Itu harus bersabar itu, Masya Allah. Sabar banget ya Pak Babi ya Pak Del ya. Ya Allah, kira-kira kalau Pak Del dihadapkan dengan mereka itu sabar apa enggak Pak Del?
Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.